Halo bapak-bapak, ibu-ibu, kami tetap berharap semua baik dan tetap berdoa bagi bapak-bapak dan ibu-ibu saat ini. Saya mau tanya mengenai ketakutan. Apakah yang membuat bapak-bapak, ibu-ibu takut? Mungkin kalau udah tambah lebih tua, mungkin lebih jarang ada ketakutan. Atau mungkin masih ada. Tapi waktu kecil pasti ada banyak ketakutan. Kalau kecil mungkin takut sama gelap. Kalau saat gelap, waduh takut kegelapan itu. Kalau malam mungkin tidur masih nyalakan lampu atau lilin. Kalau mau tidur dan terlalu gelap, terlalu takut, lalu nggak tidur nyaman. Tapi sekarang saya tidur dengan nyenyak kalau gelap sekali. Kalau enggak kurang gelap, kalau masih terang, aduh kurang nyenyak saya tidur. Kalau saya tambah lebih besar lagi, saya mulai takut kalau tempat tinggi sekali, kalau di atas gedung dan keluar di atap atau di pinggir sesuatu yang tinggi sekali. Waduh, takut sekali karena kalau tiangnya putus pasti saya jatuh, kalau jatuh mati. Tapi sekarang mungkin masih merasa gugup kalau tinggi sekali, tapi kalau di dalam pesawat sangat tinggi, nggak takut. Pesawat itu nggak terlalu besar. Kalau itu jatuh atau rusak, pasti mati, nggak memikirkan kematian itu. Karena tinggi, merasa cukup nyaman aja, damai aja kalau di dalam pesawat. Tapi kita pasti ada ketakutan. Nah, satu ketakutan yang waktu saya kecil, aduh itu kuat sekali di dalam kehidupan saya, kematian. Saat saya akan meninggal dunia ini, waduh, saya takut sekali. Kapan akan mati? Bagaimana caranya akan mati? Merasa sakit atau enggak kalau mati? Gimana setelah kematian? Pergi kemana atau enggak ada apa-apa? Enggak tahu apa-apa. Aduh, takut sekali karena saya tahu kematian itu pasti lebih kuat daripada saya. Saya melawan kematian, aduh saya kalah. Karena saya manusia. Satu saat kita semua akan mati. Kita semua akan meninggalkan dunia ini. Nggak ada kuasa yang lebih kuat daripada kematian itu. Saya akan kalah. Lalu gimana ya? Aduh takut sekali karena itu lebih berkuasa daripada saya sendiri. Nah, saya masih ingat waktu saya pindah ke Indonesia dan saya mengejar di sekolah S1, kami ada kelas tentang nilai-nilai kebudayaan, kepercayaan, dan sebagainya. Dan setiap minggu kami ada satu topik salah satu minggu, ketakutan. Lalu saya mengejar mengenai ketakutan atau apa saja kebutuhan dan sebagainya. Terus kami keluar dan kami survei sama orang yang tinggal di daerah sekolah itu. Nah, kami coba mendengar cerita orang lain melalui pertanyaan-pertanyaan supaya mudah-mudahan satu saat kami bisa menyampaikan cerita Isa Al-Masih kepada mereka. Nah, satu minggu itu topiknya ketakutan dan kami keluar pagi-pagi dan jalan kaki dan mencari orang, dan kalau ketemu orang kami bertanya mengenai ketakutan paling besar, paling kuat, dan kami mendengar, listening, dan sebagainya. Terus kami selalu tanya, gimana bapak atau ibu takut sama saat mati? Takut sama kematian? Kadang-kadang enggak ada orang udah menerima, udah tahu saya akan mati, lalu enggak takut sama sekali. Tapi sering sekali ada orang yang takut karena enggak tahu gimana. Nggak tahu kapan, tapi tahu pasti akan kalah. Dan ada satu siswa, dia balik dan dia senang sekali. Karena dia memutuskan dia mau ke toko foto. Dan dia selalu cuci cetak film di sana supaya dapat foto-foto. Dan dia masuk dan dia lagi berbincang dengan pemilik toko. Terus dia tanya tentang ketakutan. Dan Bapak itu menyampaikan beberapa ketakutan, dan siswa ini tanya mengenai kematian. Waduh, Bapak ini pasti takut sama kematian karena kematian itu lebih berkuasa, lebih kuat daripada dia sendiri. Lalu gimana? Saya pasti akan kalah. Terus dia mulai
membagi cerita tentang Isa Al-Masih yang lebih berkuasa daripada kematian. Dan dia balik dengan senang karena Bapa itu percaya kepada Isa. Dan dia udah dapat kehidupan baru, kehidupan kekal. Dia udah dapat kesempatan dibangkitkan lagi setelah kematian. Nah, di dalam video hari ini kita akan mempelajari nama baru, nama yang Yesus gunakan bagi dia sendiri, yang menolong kita menghadapi kematian. Yaitu, dia menggunakan nama ini di dalam Yohanes 11 ayat ke-25. Dan dia mulai lagi dengan kata, akulah, I am. Nah, ingat, itu ada hubungan dengan nama Yahweh di perjanjian lama yang nama khusus bagi Allah. Lalu kalau Yesus menggunakan akulah atau I am atau Yahweh itu, pasti orang tahu dia menjelaskan bahwa dia adalah Mesias. Nah, di dalam Yohanes 11 ayat 25, Yesus mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Dia adalah dua hal. Dia adalah kebangkitan dan dia adalah hidup. Nah, di dalam konteks ini, dia baru dapat cerita, kabar dari teman-teman bahwa salah satu teman dekat baru meninggal, yaitu Lazarus. Lalu Lazarus itu baru meninggal, tapi dia nggak terburu-buru balik ke kota mereka. Nah, kalau ada kabar teman dekat meninggal, pasti saya langsung tanya, wah, kapan saya harus ke sana? Kapan ada acara? Kapan ada ke kuburan dan sebagainya? Dan saya masih mau segera ke sana. Tapi enggak. Yesus, dia menunggu beberapa hari. Kenapa? Ya, menurut saya supaya jelas sekali Lazarus mati. Dia mati sekali. Dia meninggal sekali. Dia udah nggak ada lagi sekali. Lalu nggak ada pertanyaan kalau ada kemungkinan dia masih hidup. Nggak. Udah beberapa hari dia meninggalkan. Nah, setelah Isa mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup, dia menjelaskan bagaimana kita juga dapat kebangkitan itu dan kehidupan itu melalui kepercayaan kita. Saya mau membaca lebih banyak lagi. Saya lanjut lagi dengan ayat 25. Yesus mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Lalu di dalam konteks ini kita mengerti bahwa kehidupan ada di dalam Yesus, dan saat kita percaya kepada Yesus dan saat kita hidup sebagai orang percaya dalam Yesus. Lalu Yesus jelas kita akan mati. Ya, walaupun kita sudah mati, kita akan hidup. Gimana? Karena Yesus sudah dibangkitkan. Yesus sendiri mati di atas salib. Yesus sendiri dikuburkan. Tetapi Yesus juga sendiri dibangkitkan. Karena dia tahu kebangkitan itu, dia bisa membagi kebangkitan itu dengan anak-anak dia. Karena dialah kebangkitan. Dan yang kedua, dia adalah hidup. Lalu dia sumber kedua-duanya. Dia sumber kebangkitan dan dia juga sumber kehidupan. Yang luar biasa kalau kita mengerti nama ini. Karena udah sebelumnya, udah di Yohanes 3. Yohanes 3, Yesus mengatakan dia adalah sumber hidup kalau kita percaya. Di sini, di saat ada yang meninggal, dia menolong orang ingat dia adalah hidup, tapi dia juga kebangkitan. Nah, biasanya kalau kita ada teman atau keluarga, kenalan dekat yang meninggal, kita sadar saat itu masuk hati lebih dalam lagi, masuk emosi lebih dalam lagi. Aduh, betul. Satu saat saya juga harus menghadapi saat kematian. Kalau saya nggak ada teman yang baru meninggal, kalau saya nggak ada ketakutan, ya biar aja saya
bangun tadi pagi, makan, bercanda dengan anak-anak, saya keluar kerja atau keluar jalan-jalan, nonton televisi, balik, masak, makan, bercanda, main kartu, nonton lagi, main lagi, olahraga lagi, nggak takut. Nggak ada perlu, ya biar aja, senang-senang aja, menikmati aja, fun aja. Waduh, satu saat kalau orang yang sangat dekat meninggal, sadar lagi, oh sebenarnya saya juga satu saat akan meninggalkan dunia ini. Lalu gimana? Saya nggak kuat, pasti kalau saya melawan kematian, pasti saya kalah. Tetapi tantangan itu nggak sama bagi Yesus. Kematian nggak tantangan bagi Yesus. Yesus lebih berkuasa. Lalu kalau kematian nggak tantangan bagi Yesus, kalau dia yang lebih berkuasa, mengapa kita tidak sungguh-sungguh percaya kepada dia? Mengapa kita tidak sungguh-sungguh mengikuti dia setiap saat? Karena dia mempunyai kebangkitan dan juga kehidupan. Lalu kalau kita hidup lebih dekat sama dia, kita akan mengalami hidup yang lebih sungguh-sungguh. Lalu tidak ada alasan untuk tidak mengikuti atau tidak percaya kepada Yesus. Kecuali kita nggak mau hidup. Kecuali kita nggak mau dibangkitkan. Tapi kalau kita mau dibangkitkan dan kita mau mengalami hidup yang sungguh-sungguh hidup, kita harus hidup lebih dekat sama Yesus. Kita harus percaya kepada Yesus karena dia adalah kebangkitan dan hidup. Dia adalah sumber kehidupan yang sebenarnya di dalam jiwa kita. Kita ingin sekali mengalami kehidupan yang memuaskan. Nah, kehidupan itu ada di dalam Yesus saja. Di dalam Isa aja ada kehidupan yang memuaskan dan juga kehidupan yang akan menyelamatkan. Supaya walaupun satu saat kita akan dipanggil dan kita akan meninggal dunia ini, kita juga tahu saat itu kita akan hidup kembali dalam Yesus. Saya mau tutup dengan ayat-ayat yang terkenal dari Yohanes 3, ayat 16 dan 17 yang berbunyi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Lalu Yesus datang bukan supaya you and I dihakimi, tapi supaya kita mengalami kehidupan, supaya kita bisa dapat keselamatan. Keselamatan dari apa? Dari kehidupan yang bersia-sia dan juga dari kematian. Karena Yesus adalah sumber hidup yang sungguh-sungguh dan dia adalah sumber kebangkitan. Supaya saat kita dipanggil, saat kita harus mati, kita akan tahu dia adalah kebangkitan dan hidup. Dan dia sudah memberikan kunci surga kepada kita. Dan kita akan dapat hidup lagi. Tuhan memberkati kita semua. Amin.